Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Auriga Aruna. Di video kali ini saya mau cerita tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini adalah Panglima TNI pertama. Presiden Soekarno melantik Sudirman menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat atau disebut TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Banyak kisah peperangan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Salah satu yang monumental adalah saat ia memimpin perang gerilya melawan Belanda. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit parah. Ia menderita sakit TBC akut. Jenderal Sudirman harus ditandu para prajuritnya keluar masuk hutan untuk melawan Belanda. Kegigihan Panglima Besar ini yang patut diteladani generasi muda. Seperti kita ya Besti. Nah, yang jarang orang tahu adalah sisi religiusitas seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata Jenderal Sudirman ini adalah seorang yang rajin beribadah. Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Ayahnya adalah seorang mandor tebu di pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Sedangkan ibunya merupakan keturunan Wedana di Rembang. Sejak kecil, Sudirman sudah lekat dengan kehidupan yang agamis. Ia terbiasa menghadiri pengajian di desanya. Selepas maghrib, Sudirman membawa obor menuju surau untuk mengaji. Sudirman punya sifat pendiam. Ini membuatnya tidak menarik dalam pergaulan. Pada tahun 1935, Sudirman menempuh pendidikan di Sekolah Guru Muhammadiyah. Namun, ia tidak menamatkan pendidikannya di sekolah ini. Saat masih menimba ilmu di Sekolah Guru Muhammadiyah, ada 3 guru yang mempengaruhi karakternya. 3 guru itu ialah Raden Sumoyo, Raden Muhammad Khalil, dan Tirto Supono. Raden Sumoyo adalah seorang nasionalis sekuler, sedangkan Khalil berpandangan nasionalis Islam. Dan Tirto Supono adalah lulusan Akademi Militer Breda di Belanda. Dari 3 guru itulah terbentuk karakter Sudirman yang islami, nasionalis, dan militansi militer. Dalam hal agama, Sudirman dianggap fanatik. Tak heran ia mendapat julukan Kaji atau Si Haji. Sudirman memilih Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaannya. Ia juga sempat menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Dalam mengajar, Sudirman sering menyisipkan ajaran agama dan nasionalisme. Selain menjadi guru, Sudirman juga adalah seorang ustadz. Dia sering berkeliling memberikan ceramah dan pengajian dari Cilacap hingga Banyumas. Namanya populer sebagai seorang dai di kalangan masyarakat. Dalam ceramahnya, Sudirman lebih menekankan aspek tauhid dan kesadaran beragama juga berbangsa. Kelak ketika menjadi Panglima Besar, Sudirman masih ikut pengajian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idola Sudirman.
Ia meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana dan sahaja. Jika ada jamaah pengajian yang memberi perlakuan khusus, Sudirman menolak secara halus. Sebagai seorang ustadz, Sudirman paham betul hukum mempertahankan tanah air dari penjajahan kaum kafir. Baginya, melawan Belanda adalah jihad melawan kaum kafir. Hal itulah yang membuat Sudirman ikut berjuang membela tanah air dari penjajah Belanda dengan menjadi tentara. Sebagai tentara, Sudirman menyebarkan semangat jihad ke pasukan dan rakyat. Ada satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dikutip Sudirman dalam menggelorakan semangat jihad. Insyaallah, barang siapa mati padahal hidupnya belum pernah turut berperang melawan ketidakadilan, bahkan hatinya tidak berhasrat untuk perang, maka matilah di atas cabang kemunafikan. Itulah hadis Nabi yang sering dikutip Sudirman dan disebarkan dalam selembaran ke rakyat. Kepada para prajuritnya, Sudirman menanamkan sikap hidup mulia atau mati syahid. Sudirman sering menyampaikan ayat-ayat jihad di Al-Quran seperti surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 11 dan surat Al-Baqarah ayat 154. Dalam setiap memimpin peperangan, Sudirman selalu meneriakkan takbir. Ketika perang gerilya, Jenderal Sudirman tak pernah meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Ia juga menjaga puasa Senin, Kamis, dan selalu menyempatkan untuk sholat malam. Di setiap kampung yang disinggahi, Sudirman menggelar pengajian dengan warga setempat. Sudirman juga menggalang kekuatan para santri di pondok-pondok pesantren untuk ikut berjuang, seperti yang terjadi dalam pertempuran Ambarawa. Sudirman bekerja sama dengan pondok pesantren asuhan Kiai Siraj. Pondok pesantren itu lalu mengirim para santrinya ikut berjihad dalam pertempuran Ambarawa. Ya Besti, itu tadi cerita sisi religi Jenderal Sudirman. Ada hikmah di balik kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, nonton sampai selesai ya. Jangan lupa tonton terus channel Auriga Aruna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.